Oh, mohon maaf. Yang saya hormati juga Bapak Korsek, hampir ada terhalang. Singkatnya, semua kita yang hadir pada kesempatan hari yang sama saya hormati. Tentunya pada kesempatan hari perlu kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas cinta kasih-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu pada kegiatan kali ini. Sedikit penyampaian dari saya bahwa kegiatan ini sudah yang kedua kalinya kami lakukan di Bawaslu Kabupaten Sumber Tengah. Yang pertama kemarin itu kami lakukan kegiatan di Cafe Asgar, di mana narasumber juga pada saat itu anggota KPU Kabupaten Sumber Tengah, Pak Abbas, dan Sekretaris MUI Kabupaten Sumber Tengah. Dan pesertanya juga itu ada dari tokoh masyarakat dan peserta P2P. Untuk tidak memperpanjang kata, sebelum kita masuk pada sisi diskusi kita sore hari ini, saya berikan kesempatan buat Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sumber Tengah untuk dapat membuka kegiatan sore hari ini. Saya persilakan. Mungkin selaku moderator kita, MC kita pada sore hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Bawaslu Kabupaten Sumber Tengah bersama dengan jajaran sekretariat Bapak Korsek, adik-adik sekalian, yang sama saya hormati juga Bapak pimpinan KPU, dalam hal ini Pak Kordip, Pak Fahril yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada Ngabuburit Jilid 2 kita pada sore hari ini. Yang sama saya hormati Bapak Sekretaris MUI, Bapak Zulkarnaim. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kami di Bawaslu. Yang sama saya hormati Ketua Risma, Bu Aan, bersama dengan tokoh Muslim Om Lan. Singkatnya Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan diskusi kita pada sore hari ini, berkaitan dengan soal diskusi, refleksi dan evaluasi santai terkait dengan Ngabuburit Jilid 2 ini bertujuan bagaimana kita merefleksikan sambil berbicara mengenai pandangan-pandangan kita ke depannya. Ya kita tahu bersama ya, dalam konteks apapun itu, kalau kita tidak melibatkan diri dalam hal apapun, atau misalnya kita dilibatkan Tuhan, ya itu sama dengan kita bergerak di demokrasi dengan angin kosong gitu. Sehingga tujuan ngabuburit ini supaya Bapak Ibu ketahui, ini adalah apa ya, kegiatan-kegiatan yang sangat spiritualitas, yang sangat betul-betul menyentuh situasi keagamaan kita di momen apa? Di momen Ramadan kali ini. Sehingga di momen Ramadan ini mungkin ya kita beberapa hari ini yang hanya sekedar bergabung, tapi ini representasi kita untuk bagaimana kita mewujudkan demokrasi yang ada di Kabupaten Sumber Tengah. Ya kita bersama ya, kalau tanpa campur tangan seluruh tokoh agama, tanpa campur tangan juga pendekatan-pendekatan forum keumatan antara beragama, apalah maknanya kita berdemokrasi di Sumber Tengah. Jadi kelima agama yang ada di Sumber Tengah ini cukup mempengaruhi terkait dengan siraman-siraman spiritualitas kita dalam hal mencegah bahkan menindaklanjuti terkait dengan proses pemilu di Sumber Tengah yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di momen Ramadan ini kita merefleksikan terkait dengan hal-hal demokrasi yang bermartabat. Ya tentunya apapun itu yang kita laksanakan, apapun kita yang kita bisa dalam hal apapun itu, penting memang untuk kita saling melibatkan melibatkan Tuhan sesuai dengan keyakinan dan keyakinan agama kita masing-masing.
Saya tahu persis Pak Zulkarnain, adik-adik ini di Sumber Tinggi ini nuansa kekerabatan persaudaraan antara umat beragama itu sangat kental. Contoh hal sederhana sekali di Sumber Tinggi ini. Hal sederhana itu yang pertama itu kalau misalnya ada orang nikah misalnya. Kalau ada orang nikah di sini itu tidak bisa untuk orang lain yang harus tikam. Yang tikam tikam sapi, potong sapi atau potong ayam. Itu penghargaan tertingginya kita itu sebagai umat beragama di Sumber Tinggi, harus tunggu orang dulu yang potong dari saudara muslim baru kita bisa potong. Kalau tidak belum. Begitu juga di kami di Bawaslu ini Pak Faril, kami di Bawaslu ini Ibu Hani sekarang sampai sudah lincah pegang pisau ini. Potong apapun yang kami potong, misalnya kalau ayam, kita minta tolong sama beliau untuk potong ayam. Kalau bertepatan ada bebek, kita minta tolong sama beliau untuk potong bebek. Hanya dua itu saja mungkin yang ternak yang selama ini kita bantai. Oh, termasuk kambing. Kambing yang lalu pas kita kalah main bola itu kita bantai syukuran kambing, walaupun kami kalah kami bantai kambing. Tapi minta tolong sama Ibu Hani untuk ini apa. Jadi ya itu bentuk sebenarnya kita punya solidaritas nuansa keberagaman kita. Tapi dalam momentum refleksi kali ini berkaitan dengan spiritualitas Ramadan, ya kami punya harapan yang besar ke depan untuk Sumber Tinggi ini dipenuhi dengan dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan pendekatan keagamaan. Ya kalau misalnya ada acara di seputaran rumah Om Lan atau Ibu Ian, ya undang kami Bawaslu toh. Ada misalnya tahlilan misalnya, ya kan? Kalau ada sementara kegiatan-kegiatan di masjid misalnya, pemuda, remaja masjid misalnya, Risma kalau mau ajak kami, mari kita sama-sama memberikan penguatan. Ada KPU, ada Bawaslu di sini. Jadi kita memberikan pendidikan politik demokrasi, supaya apa? Supaya kita mengantisipasi ke depan dengan hal-hal yang di luar keinginan kita. Nah itulah beberapa harapan kita. Silakan sebentar saja Pak Fahril akan memandu kita. Silakan juga kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya yang selama kemarin, Bapak Ibu merasakan ada sesuatu yang mungkin saja bisa untuk kami refleksikan dan untuk memperbarui, sampaikan saja ke kami. Kami akan catat untuk bisa jadikan sebuah rekomendasi ke depan yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya atas nama Bawaslu Kabupaten Sumber Tengah membuka dengan resmi ngabuburit pengawasan dengan tema refleksi spiritual Ramadan untuk pengawasan demokrasi yang bermartabat. Saya buka dengan resmi. Jadi baik, terima kasih buat Bapak Ketua yang sudah dapat membuka kegiatan dengan resmi. Sebentar terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Fahril, sebentar kita akan diskusikan. Mungkin sedikit saya sampaikan di sini. Yang menjadi tujuan dari kegiatan ini, salah satunya itu menghasilkan catatan evaluatif dan rekomendasi penguatan kelembagaan Bawaslu menuju penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan. Jadi kita mengevaluasi mungkin di hari kemarin pada tahapan pemilu dan pemilihan, mungkin ada hal-hal yang Bapak Ibu mereka ingin sampaikan untuk menjadi bahan evaluasi kami ke depan, bisa disampaikan pada saat diskusi bentar. Baik itu dari sisi tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, terus sistem hukum dan keadilan pemilu, dan yang berikut itu integritas dan etika penyelenggara pemilu. Itu bisa juga kita diskusikan sebentar. Dan yang berikut juga terkait dengan penanganan pelanggaran kemarin, mungkin banyak yang tidak sempat kami lihat dari pengawas pemilu kemarin. Mungkin Bapak Ibu dari masyarakat, perwakilan dari tokoh muslimin bisa disampaikan sebentar. Nah untuk yang memandu jalannya diskusi kita sebentar, saya mohon kesediaan Bapak Kurdif sebagai moderator. Jadi baik, untuk tidak memperpanjang kata supaya kita lebih memulai diskusi kita, saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Kurdif. Kesempatan saya berikan, Bapak. Sampai jam berapa? Ya sebelum 1 jam, buka puasa jam 18.27 atau 28.
Ini bagaimana cara pas? Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Sasiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Risik. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam awas. Yang kami hormati Pak Ketua, Ibu Kordif, Bapak pimpinan KPU Kabupaten Sumba Tengah yang merangkap menjadi narsum walaupun tak dibayar karena masih ada anggarannya. Pak Korsek, Pak Lan, terima kasih. Ini tadi cerita singkat Pak Lan ya, sebelum ini, jadi jangan terlalu formal ini Pak Lan. Ini bukan rapat resmi, diskusi ringan lah kira-kira dalam rangka ngabuburit ini. Ya tadi kan apa hubungannya? Bilang saya tidak paham politik, beliau bilang kan. Ya singkat cerita saya bilang, Pak saya kan pebisnis, bilang bisnis ini, bisnis kambing, katakanlah gitu. Ya saya bilang ada hubungannya lah. Sebaiknya para politisi kalau yang mau cari uang jangan bisnis politik, bisnis kambing saya dengan otot seperti Pak saya bilang begitu kan. Mungkin ada kaitannya kira-kira. Pak An, makasih banyak. Sul, makasih banyak. Kami tidak perpanjang kata lagi. Jadi sistemnya diskusi ringan, jangan terlalu berat-berat lah. Ini kan kami sangat maklum dengan bulan puasa ini. Daripada kita membicarakan nama orang lain, mendingan kita diskusi berkaitan dengan ketungguan, berkaitan dengan demokrasi yang makin belum tahu sebenarnya. Waktu sepenuhnya saya silakan pada Pak narasumber. Baik, cek. Terima kasih sekali lagi Pak Moderator, Pak Kordif. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, Pak Yarnias. Yang saya hormati Bapak Kordif, Ibu Kordif, dan yang saya hormati Pak Korsel, beserta staf di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Zulkarnain SPD selaku Sekretaris Pengurus MUI Kabupaten Sumba Tengah. Juga yang saya hormati Ketua Risma Remaja Masjid Baitur Rahman Anak Kalang, ya, Aan dan bapak-bapak, ibu-ibu dari Baitur Rahman yang sempat hadir. Yang pertama-tama lagi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberikan nafas, umur yang panjang, serta memberikan kesempatan sehingga hari ini di tanggal 9 Maret 2026 kita dipertemukan di aula kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah dalam rangka menghadiri undangan ngabuburit pengawasan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah. Dan ini merupakan sesi kedua. Yang selanjutnya ucapan terima kasih kami dari KPU Kabupaten Sumba Tengah yang sudah mengundang kedua kalinya untuk menjadi narasumber dan memimpin diskusi kita di sore hari ini untuk sekaligus menunggu buka puasa bersama. Di dalam kesempatan ini kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah yang sudah mendesain kegiatan ini, yang dimana tahun lalu juga
telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah dengan kegiatan yang sama. Dan bersyukur tahun ini saya pribadi sangat senang sekali akhirnya terjadi dengan dengan kehadiran di tempat ini. Artinya sekali lagi Pak Ketua, Bapak Ibu semua, bukan dalam rangka saya ingin mengajari Bapak Ibu pimpinan dan Bapak Ibu semua di kesempatan ini. Artinya mari kita saling tukar pikiran dan melengkapi kekurangan kita. Dalam materi ini, tema yang kami mau bawakan pada kesempatan ini yaitu refleksi pengawasan pemilu, ya, baik pasca pemilu maupun pasca pilkada di tahun 2024 dengan kita korelasikan dengan bulan Ramadan ini, momen bulan Ramadan ini. Dan tentu tujuannya adalah untuk di pemilu ataupun pilkada di tahun yang akan datang yang akan kita hadapi secara bersama-sama. Tadi pengantar dari Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah sudah memberikan kita pengantar yang sangat luar biasa bahwa politik aktivitas politik yang terjadi di tengah kehidupan kita ini, Bapak Ibu, telah masuk di seluruh lini kehidupan kita. Jadi bukan hanya di tubuh penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu ini bukan hanya KPU, tetapi Bawaslu, KPU, dan ada satu lembaga yang menaungi kode etik kami, kehormatan, yaitu DKPP. Jadi 3 lembaga inilah yang akan melaksanakan proses pemilu maupun pilkada di negara kita ini. Nah, hanya saja antara Bawaslu dengan KPU ada tupoksi yang tidak dilakukan oleh kami di KPU. Artinya ada tugas di Bawaslu juga yang tidak dilakukan oleh kami di KPU. Nah, pada kesempatan ini Bawaslu selaku tuan rumah sebagai rumah pengawasan, Pak Ketua, rumah pengawasan yang mengawasi pemilu dan pilkada. Jadi bukan mengawasi lembaga penyelenggara pemilu, tetapi mengawasi peserta pemilu, mengawasi peserta pilkada. Peserta pemilu dan pilkada itu adalah kita sebagai pemilih, ada partai politik, ada calon, misalnya pemilu, ada presiden dan wakil presiden, di pilkada ada kepala negara, gubernur, wali kota, sampai pada bupati dan wakil bupati. Dan bukan hanya di kalangan itu yang dilakukan oleh Bawaslu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Semua elemen yang terlibat di dalam pemilu maupun pilkada itu tidak lepas pengontrolan ataupun pengawasan dalam kelembagaan Bawaslu. Itu yang pertama. Yang kedua, berangkat dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, Pak Ketua, yang di dalamnya itu mengatur tentang penyelenggara. Jadi ada Bawaslu, ada KPU, ada DKPP. Yang dimana dalam undang-undang ini, nomor 7 tahun 2017 ini, menekan tentang apa? Penyelenggara yang jujur, adil, dan kepatuhan hukum, ya, serta transparansi. Nah, ini yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Nah, bicara undang-undang ini, ada namanya di dalamnya ada mekanisme, ada prinsip prinsip yang diatur oleh undang-undang antara Bawaslu, KPU. Ada juga tantangan juga yang diatur dalam undang-undang ini. Di pemilu dan pilkada bukan hanya
apa namanya melayani peserta pemilu dan pilkada, tapi juga lembaga penyelenggara pemilu dan pilkada, Bawaslu dan KPU juga menyelesaikan persoalan, misalnya ini yang sering terjadi di ketika momen pesta demokrasi, Pak Ketua. Ada istilahnya politik bagi-bagi uang, ada istilahnya politik soal netralitas. Yang ketiga itu soal isu sara. Ini 3 konteks ini bagaimana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU. Nah, bicara soal 3 konteks ini, Bapak Ibu, itu sampai pemilu dan pilkada kemarin itu terjadi. Ya, kita harus buka-bukaan saja. Dan itu terjadi. Ya. Bicara soal undang-undang tadi, baik sanksi pidana misalnya, persoalan 3 komponen ini, itu pun secara maksimal penyelesaiannya belum, ya. Dan bahkan di Bawaslu sendiri masuk pelaporan terhadap pelanggaran 3 komponen tadi itu banyak sekali masuk, ya. Kami saja yang di KPU, Bapak Ibu semua, masuk rekomendasi dari Bawaslu cukup banyak, terbukti kemarin. Langkah yang dilakukan oleh Bawaslu dengan KPU untuk menekan agar potensi kerawanan, ya, dalam Bawaslu itu istilahnya ada potensi kerawanan, pencegahan dilakukan oleh Bawaslu, politik bagi-bagi uang, isu sara, dan netralitas. Ya, misalnya ASN misalnya, atau aparat desa atau kecamatan, itu netralitas, termasuk netralitas penyelenggara, misalnya kami KPU, ya, itu salah satu konkret yang dilakukan antara Bawaslu dengan KPU, ya, tukar narasumber, istilahnya menjadi narasumber, baik kami jadi narasumber di penguatan ad hoc atau pengawasan di tingkat Bawaslu, begitu juga kami di KPU mengundang di Bawaslu menjadi narasumber untuk penguatan di tenaga ad hoc-nya kami di tingkat kecamatan, desa, sampai pada TPS. Nah, ini salah satu sikap serius Bawaslu dengan KPU untuk mengurangi kerawanan 3 prinsip tadi, 3 komponen tadi. Nah, kami di tubuh KPU juga di 2025-2026 tahun ini hampir sama dengan kegiatan pada sore hari ini. Kami di bulan Ramadan, Pak Kordi, ada istilahnya safari Ramadan, ya, di bulan puasa ini. Dan kami dari 22 kabupaten mengkampanyekan safari Ramadan ini dengan sasarannya rumah-rumah ibadah. Pak Ketua, kami izin di musola atau di masjid, bahkan di organisasi kemasyarakatan. Artinya sasaran ini adalah di mana berkumpulnya jamaah yang banyak. Dan momen inilah kami sampaikan tentang pendidikan demokrasi, kemudian kami menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU saat ini. Kan banyak yang bertanya nih, Pak Ketua, apa sih saat ini yang dilakukan oleh Bawaslu? Apa sih yang dilakukan saat ini oleh KPU? Ya kan, banyak yang bertanya. Bahkan baru aja selesai sholat di masjid, ada jemaah yang tanya, Pak Ketua Risman, ya, di kantor kerja apa aja? Iya. Kalau didengar aja itu, bagaimana ini mengejek atau bagaimana, ya kan? Ya, ini ya tidak salah juga. Artinya kita harus wajib merespon jika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, saat inilah Bawaslu bentuk keseriusannya, bentuk komitmen sebagai penyelenggara pengawasan pemilu dan pilkada, mengadakanlah ruang ini, ngebuburin pengawasan ini. Artinya mengedukasi kita
mengedukasi pemilih, peserta pemilih nanti di pilkada juga untuk pendidikan-pendidikan demokrasi. Nah, yang selanjutnya ingin kami sampaikan, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana sih spiritual di bulan Ramadan ini korelasinya dengan lembaga penyelenggara pemilu ataupun pilkada. Di bulan Ramadan ada istilahnya integritas, ya, kejujuran, apalagi taat kepada hukum di dalam Alkitab misalnya. Misalnya kami di Islam ada Al-Quran, ada hukum yang harus dipatuh oleh umat Islam, ya, bukan hanya menahan minum di siang hari atau makan di siang hari, tapi ada hukum-hukum juga yang harus patuh oleh kami di kalangan Islam itu, misalnya tidak membicarakan kejelekan orang lain, menggibah atau memfitnah, dan lain sebagainya. Dan juga termasuk hubungan suami istri, padahal ini halal loh Pak Ketua. Di siang hari ini, hanya di siang hari Pak Ketua. Tidak boleh. Iya, tidak boleh Pak Gordi. Iya. Haram hukumnya di siang hari ini. Nanti pas sekretaris MUI Kabupaten akan mengupas ini. Saya hanya umum saja Bapak Ibu. Padahal ini halal loh, kok diharamkan ini. Betapa integritasnya yang kami lakukan di bulan Ramadan ini. Taat secara hukum maupun perintah syariat yang lain. Sanksinya Pak Ketua berat sekali ini kalau melanggar ini yang halal tadi ini. Suami istri ini, hubungan suami istri ini. Tidak boleh siang, Korsel. Di siang hari Pak Korsel. Kalau malam ya silakan. Ya kalau malam. Yang penting sudah melewati buka puasa. Sanksinya setelah Ramadan ini kalau melanggar 1 bulan. Ya Pak Sek ya. Maaf ya, 2 bulan Pak Sek ya. Maaf. 2 bulan hukumannya. Iya, kalau langgar di siang hari di bulan Ramadan ini. 2 bulan itu Pak Ketua harus berturut-turut ini 2 bulan. Tidak boleh nanti di bulan April ini. Jadi April Mei harus beruntun, baku sambung, tidak boleh terputus. Ya, 2 bulan harus sanksinya. Nah, bagaimana kalau di penyelenggara pemilu, Pak Ketua? Menghilangkan 1 suara di TPS ini, bagaimana hukumannya? Ya. Hukumannya sudah jelas, pidana. Pernah terjadi di Kabupaten Sumba Tengah ini di Pilkada 2019. Pemilu. 19, ya kan. Salah satu saudara kita pemerintah desa yang kena pidana. Ini kami sampaikan. Itu tidak banyak juga yang menjadi persoalan sengketa waktu itu Bapak Ibu. Tetapi karena bicara soal kepatuhan hukum, undang-undang penyelenggara pemilu, itu harus kita tindak, harus kita laksanakan. Nah, itu buah dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Kami di KPU, ya makanya kami juga bersyukur ada Bawaslu yang memantau kami, kegiatan kami baik di kabupaten, kecamatan, desa sampai pada TPS. Ada pengawas TPS yang ikut menyaksikan proses ad hoc kami di TPS, yang mengawasi ketika ada pelanggaran baik yang bersifat non-administrasi maupun yang bersifat administrasi. Nah, yang terjadi 2019 itu memang benar-benar melanggar pelanggaran administrasi. Sampai terjadilah pemilihan susulan ulang PSU terjadi. Dan bersyukur di 2024 ini buah dari kerjasama Bawaslu, KPU, TNI Polri, kemudian ormas-ormas Islam, dan juga termasuk pemerintah kecamatan, desa, sampai pada kabupaten. Ini buah kerjasama yang sangat baik. Ini prestasi
Yang dirindukan, saya pikir ini yang dirindukan oleh kabupaten-kabupaten lain, bahkan secara nasional. Pemilu kita tidak ada sengketa sama sekali. Pilkada juga demikian. Pak Ketua, mungkin Pak Ketua lupa ya jumlah DPT kita ini kemarin di Pilkada. 57.000 lebih orang. Bagaimana ini Bapak Ibu? Bawaslu, KPU mengawal 57.000 lebih orang ini. Baru DPT ini, pemilih ini. Belum lagi ad hoc. Di Bawaslu ad hoc-nya betapa banyak, hampir ribuan kalau waktu pemilu. Pilkada mungkin ya hampir-hampir sama dengan kami, ratusan orang. Kami juga di KPU, kami awasi ad hoc tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat TPS. Jadi, ya pertanyaannya, ya mungkin pikiran secara manusiawi ya gampang-gampang saja, tetapi pas di lapangan Bapak Ibu, belum lagi dihadapkan dengan capeknya teman-teman yang di lapangan. Kita lagi di Sumba Tengah ini jumlah desanya sebanyak 65 desa. TPS di waktu pilkada kemarin sekitar hampir ya 400-an lebih TPS. Nah, ini semua kenapa kami sampaikan bahwa ada saja hal-hal yang kurang maksimal yang kami lakukan, baik sebagai pengawasan Bawaslu, baik sebagai penyelenggara pemilu di KPU, yang kurang maksimal diharapkan oleh masyarakat Sumba Tengah misalnya. Nah, ini momen ini mari kita refleksi. Kata refleksi itu adalah istilahnya mari kita saling bercerita kesalahan-kesalahan kami sebagai penyelenggara pemilu di pilkada kemarin. Di momen Ramadan ini kita saling memaafkan, kan begitu Pak Ketua, momen Ramadan ini. Iya Pak Ketua Risma ya. Ya kemarin di Jumat saya ngisi khutbah Jumat Pak Ketua. Temanya hampir sama dengan momen ini. Iya. Merajut kembali persaudaraan selepas perbedaan pilihan kemarin di pemilu atau pilkada kemarin. Kami dapat kesempatan menyampaikan bahwa kami bagi penyelenggara, baik Bawaslu, KPU, tidak selamanya benar yang kami lakukan kemarin di pilkada kemarin atau pemilu kemarin. Maka di momen Ramadan ini kita saling minta maaf, ya, menjadi makhluk yang baik di muka bumi ini harus membuka diri untuk meminta maaf. Iya. Artinya kata minta maaf ini memang sesuatu yang ringan saja, tetapi itu dapat menjadikan kita sebagai ihsan. Ihsan itu adalah yang baik. Ihsan yang baik. Jadi di Ramadan ini mari kita jadikan sebagai penyelenggara pemilu menjadi ihsan yang baik, kemudian menjadi prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yang mengedepankan istilahnya kejujuran, amanah, taat terhadap undang-undang maupun aturan tentang penyelenggara pemilu. Artinya apa yang menjadi substansi Ramadan pada saat ini kita meraih hamba-hamba yang bersih dari dosa, dapat ampunan dan keluar menjadi ibaratnya bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Ya, jadi ya insan yang tidak ada dosa lagi, itu momen Ramadan yang kami ingin capai di bulan Ramadan ini, Pak Ketua. Nah, begitu juga di penyelenggara pemilu. Momen ini kami ingin membuka diri ya untuk bahwa itu tadi sekali lagi apa yang kami lakukan di pemilu maupun pilkada tidak selamanya sempurna seperti yang Bapak Ibu harapkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Ketua. Sekali lagi mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Sekali lagi itu benar-benar datang dari saya pribadi. Mungkin ada sesuatu hal yang sedikit ada yang benarnya.
Itu datanya dari yang maha pemilik kebenaran. Saya kembalikan Pak Moderator, Pak Kordib. Sekian dari saya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak Pak Narsum sore kita hari ini. Ini jadi membuka wawasan baru lagi bahwa ada makna di balik bulan suci Ramadan ini dengan dikaitkan dengan pemilu. Ada nilai-nilai yang sama sebenarnya antara soal kejujuran, amanah, dan lain-lain kira-kira. Jadi saya tidak perlu menyampaikan lagi poin-poinnya sudah disampaikan. Isi semua menurut saya ini apa yang disampaikan oleh Pak Narsum tadi. Barangkali kita buka diskusi ringan barangkali kok. Atau mungkin Pak Rasul mungkin mau tambah sedikit. Tadi diminta pendapatnya barangkali soal apa tadi barangkali ya disinggung oleh Pak Narsum. Ya, silakan. Yang 1 bulan tadi. 2 bulan berturut-turut. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah, yang saya hormati Bapak anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, yang kami hormati Pak Kordif sekaligus narasumber Pak Korsek, yang saya hormati Ibu Kordif juga ya. Iya. Bapak Ketua Remaja, singkatnya kita semua yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita di tempat ini, dan saya kira saya ini adalah sebagai sebuah silaturahmi dan kepercayaan kami bahwa silaturahmi itu media untuk Tuhan panjangkan umur Pak Ketua, dan media untuk Tuhan berikan rezeki buat kita. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi pertemuan yang bermakna, lebih-lebih di bulan suci Ramadan dalam rangka untuk ngabuburit pengawasan pemilu di Kabupaten Sumba Tengah. Saya ingin menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh narasumber tadi, bahwa memang benar ibadah Ramadan yang kami jalankan ini adalah untuk melatih disiplin, melatih kejujuran, amanah, tanggung jawab, gitu. Jadi yang disampaikan oleh Pak narasumber tadi bahwa hubungan antara suami istri juga itu bagian dari latihan disiplin. Ya, kami dilatih untuk menahan makan, menahan minum itu mulai dari terbit fajar. Jadi jam 4:30 sudah mulai imsak begitu. Jadi untuk menahan lapar, menahan makan, minum sampai terbenamnya matahari. Jadi latihan disiplin ini tidak hanya untuk di bulan Ramadan, tetapi bagaimana kita implementasikan dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai penyelenggara, kami sebagai abdi negara juga, gitu, sebagai guru. Gitu. Kemudian barangkali ini juga refleksi juga buat kita yang pernah juga saya sampaikan sebelumnya di ngabuburit yang pertama, memang tantangan kita itu adalah netralitas, kemudian politik bagi-bagi uang, kemudian politik atau isu-isu sara yang dikembangkan. Namun di Kabupaten Sumba Tengah ini sudah cukup luar biasa. Apresiasi juga buat
Bawaslu, KPU yang telah mengawal menyelenggarakan pemilu sehingga pemilu berjalan damai menurut saya, lancar, sehingga bupati, wakil bupati sudah dilantik, bahkan DPR, anggota DPR, dan itu semua sudah berjalan. Mudah-mudahan ke depan lewat refleksi ini, lewat ngabuburit ini, Bawaslu dan KPU mempertahankan ini, lalu bila perlu kita tingkatkan lagi gitu, sehingga ya di 22 kabupaten mungkin Sumba Tengah sukses begitu. Saya teringat di Sumba Barat dulu sempat ada ini, waktu Pak zamannya tidak Pak, iya Tandade. Oh, iya. Iya, itu selisihnya sedikit sekali suara. Dan itu membuat ketegangan juga waktu itu, tapi alhamdulillah reda begitu sampai di mahkamah konstitusi gitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ketua. Saya kira banyak Bapak juga mungkin akan memberikan pantun ini. Silakan. Boleh Pak Ketua? Boleh. Pantunnya simpel aja, tapi saya butuh cakapnya aja. Bulan sabit, bulan purnama. Cakep. Bersinar terang, indah di mata. Cakep. Bawaslu hadir untuk demokrasi yang bermartabat. Amin. Melahirkan pemilu yang jujur, aman, dan damai. Cakep. Saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sek MUI Kabupaten Sumba Tengah yang sudah melengkapi, menambahkan. Jadi diskusinya tidak terlalu formal ya, sekali lagi saya ingatkan, jangan tidak terlalu berat-berat sebenarnya kan begitu. Jangan, kalau Pak Lan mungkin ya selama ini sudah melayani penumpang, ini kan mungkin pelayanan dalam bentuk yang lain lagi nih, dalam bulan puasa. Ya, kita diskusi sedikit apa saja mungkin yang pernah dialami selama ini, mungkin pada saat pemilu atau pilkada, atau mungkin ada ancaman kah, atau mungkin ada penumpang yang sementara dimuat di bemo, ada diskusi tentang ini, dia dapat berapa dari calen A, silakan disampaikan saja. Ini kan bagian dari refleksi semua kan begitu. Ya. Pak Risma, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Atau mau bertanya tentang materinya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Terus selama kemarin misalnya pas pilkada ada yang Om Lan Aan ikuti, sampaikan deh. Nanti mau apa sih gitu? Ya. Refleksi. Sore. Wow. Waalaikumsalam. Terima kasih yang punya hajatan ini. Kita punya semua. Pertama yang mengadakan hajatan. Kalau sudah juga undang mungkin ya. Ya. Terima kasih atas ruang yang telah diberikan pada saya dan mengundang komisi lainnya, bahwa ruang-ruang begini yang membutuhkan untuk apa ya? Mungkin menurut pribadi saya untuk kaum muda, karena sejarahnya, sejarah peradaban umat manusia itu ya harus diadakan dengan
ruang-ruang diskusi. Tanpa diskusi suatu permasalahan tidak akan menemukan solusi begitu. Jadi terima kasih atas ruang istimewa ini. Ngabuburit di bulan puasa ini saya rasa sejalan juga dengan bagaimana kita menunggu negara ini betul-betul mengimplementasikan sila 1 sampai sila ke-5 begitu, atau mungkin masih ada sila-sila berikut lagi kalau tergantung siapa yang membawakan. Saya kemarin waktu pemilu sih menemukan banyak kejanggalan, cuman ya itu menjadi rahasia dari negara sudah, atau mungkin rahasia dari pelaku maupun apa ya, suatu khazanah problematika suatu daerah begitu. Saya rasa di setiap daerah memiliki watak masing-masing yang membentuk kultur dari sebuah aktivitas masyarakat. Di Sumba memang agak, khususnya Sumba Tengah. Saya lahir besar, alhamdulillah lahir besarnya di Sumba Tengah, di Waibakul, melihat kultur ya seperti yang diucapkan Ketua KKYRI tadi, bahwa budaya kita memang dibangun dari, kalau orang Ambon bilang pelagandong. Nah, di Indonesia konteksnya memang konsep pelagandong, cuman lagi-lagi itu ya, kalau kita mau jujur-jujuran saja, ini wajar ya? Wajar ya, jujur-jujuran saja. Apalagi di bulan puasa kan Pak Ketua bilang tadi kita harus berjujur-jujuran ya terkait ini di bulan Ramadan ini. Minta maaf saja, ini dari pandangan saya. Politik hari ini gitu ya, itu seolah-olah berbisnis dengan rakyatnya sih. Minta maaf saja. Nah, ini dari hal-hal yang saya baca, beberapa referensi yang saya dapat juga begitu. Ini saya mohon maaf sih, itu yang saya harus ucapkan gitu. Nah, saya sangat apresiasi sekali dengan kehadiran seperti lembaga-lembaga di bawah naungan yudikatif mungkin ya, kayak Bawaslu dan teman-teman yang lain itu di bawah itu ya Pak ya. Saya kurang tahu untuk ini independen ya. Nah, saya merasa bersyukur sekali dengan adanya itu begitu, untuk mengawasi bagaimana oknum-oknum yang mau memanfaatkan satu pemilu ini begitu. Jadi saya berharap ke depan bahwa khususnya di Sumba Tengah lebih ke politiknya, lebih ke personal politiknya, untuk pendidikan personal politiknya. Mungkin dari kami jujur, selama ini memang Bawaslu mengundang remaja untuk berdiskusi. Memang saya beberapa kali tidak sempat hadir. Dan kita memang ada buat ruang diskusi juga antar teman-teman kalangan pemuda. Dari teman-teman Nasrani, teman-teman Muslim, teman-teman, bahkan teman-teman Marapu. Gitu. Karena mereka pun harus dilibatkan, karena Republik Indonesia juga punya hak mereka. Gitu. Jadi saya lebih berharap kepada Bawaslu dan KPU untuk mensupport terkait pendidikan politik untuk kalangan muda, karena itu hal yang walaupun tidak sangat penting amat bagi
yang lain, tapi saya berpikir itu sangat penting sekali. Karena tanpa kesadaran politik, hitam dan putih bisa jadi abu-abu. Iya. Jadi saya berharap itu sih. Di momen krusial hari ini, minta maaf saja, kondisi ekonomi global lagi parah-parahnya. Bahkan Iya. kondisi saya kemarin, teman-teman Jenny Ponto datang belanja kuda itu, ini memang sangkut pautnya kena imbasnya semua. Kena imbasnya semua. Ini mungkin akibat, ya bisa dibilang politik, cuman jangka panjangnya. Cuman kalau kan orang Indonesia maunya lihat yang jalur pendeknya itu. Iya. Tapi itulah yang saya harapkan dari ruang-ruang diskusi ini, bagaimana menyederhanakan supaya bahwa ya tanpa berpolitik kita kena imbas politik begitu. Tanpa berpolitik kita akan kena imbas politik begitu. Jadi mungkin satu pertanyaan saya untuk diri saya maupun kita semua, terkhususnya ketua dan pemateri. Apakah selama Republik Indonesia berdiri, setelah dari pemilu pertama 1955 sampai terakhir kemarin 24 Februari 2024, apakah tidak terulang lagi masalah yang selama ini terjadi yang akan terjadi di 2029? Kan kemarin-kemarin pemilu itu sudah punya survei. Dan hasil survei para lembaga survei itu akurat. Nah, beberapa kali hasil survei itu sesuai dengan hasil pemilu. Apakah mungkin ditiadakan pemilu, dipakai hasil survei saja? Ini kan anggarannya lebih mudah. Kalau kita berpikir saya secara ekonomis gitu ya, Betul. secara pebisnis, kan tetap sama ini. Yang menang margin errornya menurut dari carta, dari ini segala macam itu kan beda-beda begitu tipis. Tetap yang menang Prabowo, yang menang kemarin Jokowi, yang bakal menangnya Prabowo begitu. Gitu. Nah, kalau mending uang itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Karena pesan dari Pancasila itu ya puncaknya kesejahteraan dari masyarakat gitu. Jadi, apakah boleh begitu ditiadakan pilkada, pemilu, ya pakai lembaga survei saja gitu. Mohon maaf mungkin kalau ada kelancangan dari pikir saya begitu. Mungkin itu aja, saya kembalikan kepada moderator. Makasih banyak Pak. Ini pertanyaan sangat kritis bagi saya nih. Dan saya pikir anak muda jangan ditempatkan sebagai generasi yang tak bermanfaat, jangan berpikir. Justru kami menempatkan anak muda ini kan sudah jelas bahwa ini saya dulu sedikit. Booming generasi muda pada tahun 30 nanti mungkin sekian persen lebih besar. Itu yang menentukan arah bangsa. Dan bangsa ini untuk siapa? Untuk generasi muda juga. Oke, silakan Pak Narsum, Pak Ketua mungkin untuk memberikan amanah. Terima kasih. Pak Sek. Juga pada hari ini kita sudah menghadapi materi yang saya sampaikan tadi. Dan yang ketiga ini ada flashback dari forum dari Ketua Risma Mas Aan. Jadi saya panggil beliau ini Aan selama ini. Namanya beliau itu keren sebenarnya. Tapi nama istilah
intelnya itu Aan. Ya, pertama yang ingin saya respon, Pak Ketua, Pak Moderator, dari segi kami sebagai penyelenggara pemilu. Tadi konkret realnya hubungan yang dibangun oleh Bawaslu dengan KPU dalam penguatan kelembagaan di ad hoc tingkat kecamatan sampai TPS itu sudah. Yang kedua, ini ada konkretnya kami, Pak Ketua. Selama pilkada, ada masuk laporan baik di Bawaslu sendiri maupun laporan di kalangan masyarakat. Di kita juga tidak menutup diri ada masukan hasil pemantauan atau pengawasan dari masyarakat. Misalnya terhadap ad hoc. Pilkada kemarin, Pak Moderator, tidak sedikit anggota kami di tingkat kecamatan, tingkat desa, baik di sekretariatnya yang kami panggil di kabupaten. Untuk apa? Kami melakukan proses ada laporan pelanggaran kode etik. Ini ad hoc yang penyelenggara, bukan peserta pilkadanya, ad hoc sendiri. Orang-orang kami di kecamatan dan desa. Kami panggil ke kabupaten. Dan bukan hanya kami adili, Pak Ketua, tetapi kami langsung nonaktifkan, ganti dengan orang yang baru. PAW. Iya, ada istilahnya PAW. Nah, artinya ini bentuk komitmen kami sebagai penyelenggara tingkat kabupaten untuk membersihkan penyelenggara di tingkat kecamatan, desa, sampai TPS, agar proses pilkada kita di Sumba Tengah kemarin itu dengan prinsipnya jurdil dan berkepastian hukum. Itu yang kami lakukan sebelum 27 November 2024 kemarin. Pilkada kita kan 27 November kemarin. Sebelum menjelang hari H itu. Ini salah satu bentuk keseriusan kami membawa pilkada Sumba Tengah kemarin tanpa PSU ataupun sengketa hasil lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal benar tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Risma, Mas Aan. Benar bahwa proses pemilu baik dari yang pertama kali dilaksanakan pemilu kita kan kalau tidak salah, iya 1955 itu pertama kali. Berjalan sampai pada tahun 2024 kita berhasil melaksanakan pilkada serentak pertama kali di kabupaten keluarga kita ini, Sumba Tengah, tanpa ada sedikit pun hal-hal yang terjadi. Apa salah satu bukti nyata sehingga mulus semua proses pilkada kemarin? Pertama, dari konsistennya penyelenggara pengawasan Bawaslu sendiri. Kemudian konsistennya penyelenggara pemilu, misalnya di KPU. Kemudian kan buka diri baik dari Bawaslu maupun KPU menerima aduan, laporan-laporan dari pihak luar. Dan itu diselesaikan. Nanti Pak Ketua Bawaslu yang akan sampaikan juga nanti sejauh mana sih laporan, misalnya tadi yang disinggung oleh Pak Sek, ASN yang melanggar netralitas. Nanti Pak Ketua mungkin mohon sampaikan juga. Itu ada, itu dilakukan oleh Bawaslu. Ya. Sekali lagi persoalan sengketa di pilkada, pemilu pilkada ini kalau kami itu hasil, ya, itu ranahnya Bawaslu nanti yang akan mengawasi. Kemudian kalau kami kalau soal netralitas itu ranahnya Bawaslu. Masuk laporan itu bukan ke KPU-nya, tetapi masuk di Bawaslu. Nah, lembaga Bawaslu kabupaten lah yang akan mengeksekusi laporan itu. Tapi kadang-kadang juga langsung laporan Pak Ketua hanya berani lapor aja. Tapi melengkapi 5W 1H istilahnya dalam sistem pelaporan pelanggaran itu Pak
Ketua Risma, mereka tidak konsisten juga untuk melengkapi pelaporannya, hanya tahu lapor aja via telepon, via WA. Tapi dibuktikan sampai pada di atas meja penyelesaikan pelaporan itu tidak ada yang terlihat konsisten. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, hari ini kita sudah berhasil, sekali lagi kita sudah berhasil membawa pilkada yang begitu luar biasa. Tidak persoalan di kabupaten kita ini. Saya merespon skala kabupaten kita saja, karena di kabupaten-kabupaten lain memiliki problem yang berbeda-beda. Nah, khusus kita di Kabupaten Sumba Tengah, yang harus kita perbaiki adalah dulu di penyelenggara itu diuji dengan integritas dulu. Ya, diuji dengan integritas dulu. Sekarang ini di penyelenggara saat ini 2025 ini 2026 diuji dengan bagaimana kita konsisten menjaga status pemilih, daftar pemilih kita ini nanti. Ini saat ini. Jangan sampai data-data pemilih yang ada di Kabupaten Sumba Tengah ini ada yang disalahgunakan oleh penyelenggara ataupun lembaga pihak lain. Ini saat ini Pak Ketua yang kami kerjakan serius ini. Bawaslu sendiri begitu serius mengawasi proses kami dalam pemutahiran daftar pemilih nanti yang akan berkelanjutan ini ya di pemilu atau pilkada ke depan. Kami di tahun sebelumnya ada 2 semester, semester 1 dan semester 2. Dan tahun ini di semester 1 ini, di tahun 2026 ini, kami lakukan pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Bayangkan Bapak Ibu, betapa beratnya ini 2 lembaga ini. Membersihkan daftar pemilih kita Sumba Tengah ini di pemilu ke depan. Turun ke kecamatan, turun ke desa-desa. Ya Tuhan, mungkin yang hadir di ruangan ini belum pernah injak Jambamoni ataupun Manuk. Ya, kalau ketua Bawaslu mungkin sudah pernah ya. Ya, sudah pernah, jangan diragukan. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana ini keadaan geografi kita ini. Itu tantangan yang harus, justru tantangan inilah yang harus kita diskusikan bagaimana untuk menyelesaikan. Tapi kalau ingin merubah sistem pilkada misalnya atau pemilu, saya pikir ya bukan ya ranah kami, tidak ada ke situ. Karena ini yang kepentingan di negara. Kalau kami penyelenggara hanya siap melaksanakan saja. Mau secara langsung atau tidak langsung, ya tergantung negara kita ini. Jadi saat ini yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU, terakhir ini Pak Ketua, kami di KPU sosialisasi pendidikan kepemiluan, politik, dan demokrasi di sekolah-sekolah, di rumah-rumah ibadah, dan Bawaslu juga kita bisa lihat di akun-akun sosial medianya Bawaslu. Itu luar biasa itu, Bapak Ibu. Ya, itu ya pertanyaan masyarakat juga, kegiatan Bawaslu saat ini apa? Tinggal kita ini bisa share. Ini akun Facebooknya Bawaslu Sumba Tengah, ini kegiatannya. Tiap pekan, tiap hari, tiap bulan. Begitu juga kami di KPU. Jadi, iya. Jadi ini apa namanya salah satu konkret yang bisa kami sampaikan kegiatan-kegiatan ataupun sikap konsistensinya penyelenggara pemilu baik Bawaslu dan KPU di saat ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Silakan. Beliau bukan tidak mau menjawab pertanyaan tadi. Ini kan beliau melekat sebagai anggota KPU dan kami hanya pelaksana undang-undang. Kami tidak boleh beropini soal perlu tidaknya pemilu dan survei yang sama Pak bilang tadi. Benar. Kira begitu Ya, benar Pak Moderator. Ya. Silakan. Silakan. Dengan menarik di Ketua remaja ini. Jadi kalau menurut saya memang yang pertama itu soal kita berbisnis dengan rakyat. Kami selalu di edukasi demokrasi asosiasi demokrasi itu selalu kami itu soal money political.
Jadi potensi saya sampai cari kan, bisa cari. Jadi ternyata ada kaitan dengan soal politik transaksional. Nah, ada yang menarik ini tadi. Ke depan kita ini kan sebenarnya sumber tinggi saya kan kaya Pak. Ya kan coba ini keadaan ini sumber tinggi tidak ada satupun itu. Tidak ada satupun kalau misalnya berbicara mengenai orang kaya di Sumber Timur baru maju, tidak ada. Kami sudah coba untuk deteksi beberapa memang ada yang bapaknya kategori kaya, tapi kalau kita lihat kan kategori biasa-biasa saja. Sehingga mau saya begini, ini kan umbul-umbul dia sebenarnya ini. Umbul-umbul dia ini dia punya bahasa tadi itu jadi favorit dan saya tidak tahu lagi. Saya tahu persis. Jadi begini bos, konteks kita hari ini bagaimana kita harus perlu pangkas ini yang telah berbisnis dengan rakyat tadi. Contoh saya selalu bilang gini ke Om Lan. Bayangkan kalau misalnya satu suara itu dia hanya kasih 1 juta Pak. 1 juta itu Om Lan kalau kasih ke Bubak anak kalang dapat berapa kira-kira? 1 hari. Dulu 300, 200, 300 toh. Bersih itu 300 toh Om Lan toh. Ya kita ya kalau dulu bisa dapat berapa kira-kira? Ini sekedar ini contoh 200. 5 hari saya sudah dapat 1 juta bos. 1 juta yang pada saat kita melaksanakan politik transaksional, contoh yang maju misalnya peserta pemilu, 1 juta per kepala. Ya, mereka kan sudah tidak akan mau fasilitasi kita punya program-program inovasi ke depan. Mereka bilang, mau kasih suara aspirasi apapun tidak bisa, karena kami sudah beli dan kami punya. Sekarang saatnya pada saat saya duduk sebagai anggota dewan atau ini bupati dan wakil misalnya ya, kalau ada yang terindikasi karena itu, sudah dibilang saya cari uang untuk kembalikan saya punya uang yang keluar. Itu salah satu yang terus menghambat terkait dengan proses demokrasi kita. Yang kedua ini, adilan berkaitan dengan soal, memang kadang-kadang makanya kalau kami di Bawaslu itu tidak mendahului pleno Pak. Jadi segala bentuk hasil-hasil lapangan, hasil mau kata hasil surat suara dari hitungan dari tim survei, dari saksi, kami tidak percaya. Yang kami lakukan adalah harus melalui proses pleno, mulai dari pleno tingkat kecamatan sampai dengan perekapan tingkat kecamatan sampai perekapan tingkat kabupaten. Ya kalau sudah selesai di perekapan tingkat kabupaten ya baru kita mengetahui bahwa ini yang menang, kan sudah jelas itu kan. Tapi kalau misalnya pakai survei ini kan, ya itu sudah bisa tahu kan, misalnya carta apa tadi yang ini siapa bilang, ini An bilang, siapa yang bayar mereka di situ kan kita pernah tahu donaturnya mereka dari mana. Nah kalau mau rubah ini Adi, harus rubah juga undang-undang pemilu ini, harus perlu rubah kita punya sistem sistem tata kepemiluannya kita. Kita tahu bersama lah ya, pasca Orde Baru ini kita kan baru mendaki di era reformasi 98 bos. 98 ini baru kita mulai dengan situasi yang baru. Ya kalau menurut saya kan demokrasi kita ini baru anak bayi yang baru merangkak dewasa juga. Bayangkan kalau di negara-negara Eropa misalnya, contoh Amerika. Amerika itu butuh 200.000 tahun untuk dia mendapatkan dengan dia punya sistem politik hari ini. Dengan dengan dia punya mekanisme pemilihan dia. Kita ini negara terbesar Pak. Ya kan, dengan sistem pemilu terbesar yang agak sedikit, ya kalau mau bilang kategori ribetnya minta ampun betul. Sehingga maksud saya Adi ke depan memang yang harus perlu kita sepakati, jangan kita mundur. Kemarin juga di desa Kabeluntut ada masyarakat yang menilai bagus pemilu ini kita kembalikan ke dewan dong bilang begitu. Nah ini kan kalau memang kita seperti buat apa lagi kita mau pemilu karena kacau terus dong bilang uang terus yang beres. Perspektif maksud saya kita harus perlu cari akar masalahnya. Apa yang menyumbat terkait dengan proses demokrasi sehingga dia menghambat. Jadi itu yang kita harus perlu cari dia punya jalan keluar. Jadi ke depan kalau misalnya ada hambatan-hambatan itu yang kita harus perlu atur strateginya untuk kita melakukan upaya-upaya maksimal untuk mewujudkan demokrasi yang kita harapkan. Ya kalau kita di Indonesia ini kan ya kalau kita mau bilang juga sesuai dengan apa yang kita harapkan di era demokrasi ini kan, semua orang punya harapan yang sama Pak. Punya harapan yang sama, punya harapan yang berbeda-beda.
Nah ini ya yang diatur kita lewat undang-undang pilkada, undang-undang pemilu. Kita diatur untuk memang minimalkan seragam apa yang kita aturan dibikinkan untuk apa? Untuk berpikir bagaimana secara seksama kan. Kalau dipikir per kepala Pak, wih pusing ini perancang undang-undang ini mereka sedikit berpikir sehingga masukan dari Adi Umbulubu tadi itu, Adi An itu berkaitan dengan soal apa namanya ke depan kita lepas hasil survei yang sudah mendahului proses itu kasih tinggal saja. Ini kan di Republik ini sekarang hari ini juga yang siapa yang punya modal ya bikin partai politik silakan saja. Mau bikin juga bendera survei silakan saja bebas ini kan ini apa kita sehingga ke depan maksud saya yang perlu dirubah pertama ya itu tadi undang-undang pemilu kita. Tata cara berdemokrasi kita seperti apa. Ya kan, saya kira itu Pak Kurdi kurang lebihnya kami mohon maaf misalnya nanti. Tapi menarik ini, diskusi-diskusi relaksasi seperti ini ya kita butuhkan di tengah-tengah efisiensi ya. Makanya saya kaget juga kalau misalnya ini kita misalnya teman-teman kalau kita berinovasi seperti ini, ya mungkin saja Om Fahril kaget kita punya kegiatan-kegiatan seperti ini. Kenapa ini? Jujur ini Adi tanya ini kawan-kawan semua, kami berangkat dari ketidakadaan begitu. Ini ada Pak Korse gitu. Kita berangkat dari ketiadaan, kita mulai berinovasi pelan-pelan. Kami turun konsolidasi demokrasi tanpa uang itu. Ya sekedar Filipina misalnya untuk kita. Tidak ada SPPD. Makanya kemarin itu, ini Kepsek, ini SMA Negeri 1, hanya SPPD-nya Bawaslu mana? Kita tidak ada SPPD, bos. Tidak ada, sekedar macam absensi begini jalan. Ini bentuk sebenarnya untuk kita sedang melaksanakan kegiatan itu, apa administrasi lembaga untuk kita ini. Tapi jujur saja kami melakukan upaya-upaya pendidikan politik ini dalam rangka apa? Ya hal-hal yang tidak ada kita berpikir untuk sama-sama adakan. Jadi jangan tunggu. Kalau kita tunggu semua ada uang baru kita laksanakan, kapan negara ini maju. Jadi ya kita cicil pelan-pelan yang bisa kita cegah mulai sekarang. Tadi Pak Fahril bilang, ada misalnya soal pemilih pemula kita, pendidikan politik gagasan kita. Nah kalau bisa nanti Umbo, kalau ada acara di Risma situ atau di mana saja, yang acara-acara apa saja, undang kami Pak, kami hadir. Kami hadir tanpa harus dibayar kami bos. Pemuda gereja juga dulu begitu, kami tidak usah dibayar gitu. Kita tidak butuh uang, kita bilang, yang kami mau adalah memberikan asupan-asupan pendidikan politik sejak dini. Itu Pak Kurdi saya kembalikan. Terpakai ini kan kalau kita cuma mulai lah sebenarnya. Ya ya. Kalau tidak ada masukan atau dengan DPR mana? Karena wakil kita sudah DPR, kalau kita juga menyampaikan aspirasi kita sudah. Nanti kita lihat yang terbaru seperti apa. Kita ada tambahan sedikit. Silakan. Dari kacamata. Iya, MUI. Ya, kita bersingkat waktu karena buka ini jam 18.22. Oh ya. Sudah hampir 11 menit tersisa. Ya pas betul. 11 menit tersisa. Ya. Baik, terima kasih Bapak Sender, luar biasa. Pernyataan sekaligus pertanyaan dari remaja ini dalam maknanya. Gitu. Jadi melihat bahwa keadaan kita di Indonesia ini memang sudah bergeser maksudnya dari yang namanya artinya tidak murni lagi dalam pelaksanaan pemilu ini. Artinya ada semacam noda-noda yang ini. Ya, jadi saya kira mungkin jangan sampai ada ini juga. Kemarin kan saya dengar itu bahwa mau dikembalikan. Kan. Iya, mau dikembalikan. Artinya untuk pemilunya ini yang oh ya. Ya. Yang dikembalikan ke dewan. Ya, yang dikembalikan ke dewan. Ya, barangkali untuk apa namanya untuk karena adanya banyak kejanggalan gitu. Tapi kan kita tidak tahu seperti yang disampaikan oleh oh ini kan sudah sistem kan. Yeah. Jadi kita hanya bisa menjalankan Yeah. Jadi saya kira itu saja. Mudah-mudahan lagi pertemuan kita ini diridhoi oleh Tuhan. Ini bisa saya terima kasih.
Jadi poinnya Pak, ini ada dua hak yang politik baru dipasang Pak. Hak mengizinkan. Apakah haknya Pak mau tahu? Kita bungkus itu kotak sudah. Aduh. Bapak dulu di partai memang juga. Bapak kan PKS beliau tersudah kapok beliau seperti mau lagi partai pusat. Barangkali itu yang bisa kami simpulkan. Oh, ini salah satu waktu kapan lagi bukan hanya pada saat ngobrol, ini bagian daripada upaya menggandeng masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh tahapan pemilu, bukan saja pada saat pungut hitungnya, tapi seluruh tahapan pemilu. Kemudian upaya pencegahan juga, ini bagian dari upaya pencegahan untuk mengingatkan kita, walaupun kita komunitas terbatas, mungkin lewat Zoom juga ada yang ikut, itu bagian dari upaya pencegahan kita untuk mengingatkan saudara kita, walaupun pemilu masih tahun depan tahapannya, tapi kita harus mulai dari sekarang. Siapa lagi yang saling mengingatkan? Kalau makin banyak mata yang mengawasi, minimal kita berusaha untuk bisa mengurangi pelanggaran, kira-kira begitu ke depannya. Terima kasih banyak atas segala partisipasi Bapak Ibu. Kembalikan ke panitia karena waktu justru mau waktu menarik dari diskusi bahwa Ramadan itu bukan hanya sebatas kita ibadah, tapi dalam konteks pengawasan pemilu itu adalah kita diajarkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Jadi kita dari sisi yang dulu itu penting sekali terapkan karena banyak mata di masyarakat itu mereka beranggapan bahwa kerja termasuk pemilu itu atau penyelenggara pemilu ringan. Tapi kita ini memang banyak yang berteori yang kita kerjakan. Jadi integritas itu sangat-sangat penting. Situasi yang kita tahu pemilu. Jadi karena tadi kita sudah membuka kegiatan yang resmi dari sama presiden Bapak itu untuk Ya, baik, terima kasih banyak Pak Hengki, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Adip RU, Bapak Sekretaris MUI, tokoh pemuda Muslim Om Lan, Om Bulubu sebagai ketua Risma, kawan-kawan sekalian, Bapak Korsik dan rekan-rekan di Bawaslu, terima kasih banyak. Saya kira budaya-budaya diskusi seperti ini, kalaupun ngabuburit kita berhenti sampai dengan Ramadan ini, saya kira Ramadan kan tidak harus di momentum Ramadan, tapi ruang-ruang diskursus seperti ini ke depan kita akan terus mengundang ini Om Lan, mengundang ini Pak Ketua Risma, mengundang Pak Sekretaris, dan bisa juga ada teman-teman yang lain nanti yang mau datang bersama. Kita bisa jadikan minimal sebulan sekali kita Bawaslu mendengar lah. Kita akan lakukan, ingat ini, kalau bisa Bapak Pemuda kami bisa hadir di sini tanpa harus anggaran. Itu yang kita jadi betul-betul pendidikan terus terhadap situasi Kabupaten Sumbawa kita bahkan untuk Indonesia. Akhir kata dari saya mungkin saya lihat waktu masih sekitar 6 menit di Pak Kadip sini. Sebelum saya tutup dengan resmi, mungkin 1-2 menit Pak Korsek sebagai ucapan terima kasih buat di sini 2 menit saja. Sebelum saya akhiri waktu dan kesempatan saya berikan. Ini kan bentuk dari keberlanjutan ke depan. Ya. Terima kasih. Artinya rekan lama. Rekan lama. 30 tahun yang lalu memang terima kasih baru kenal. Dan terima kasih pula kegiatan ngabuburit ini bukan sekedar di pasti perintahkan oleh dan berbagai yang banyak kita lakukan dengan bulan suci
menekan ini, mereka sudah memberikan hal penting. Kami juga lagi, orang Kristen ini yang tertulis ini lagi minggu-minggu penantian, minggu kesentral. Karena kemungkinan di tanggal 5 itu kan Pasca. Cuma tahun dan itu juga karena sedianya sama dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di Muslimin Muslimat. Itu suasana seperti ini sebenarnya rekan-rekan sebagai bagian dari hidup bertoleransi dan memelihara hubungan tali persaudaraan itu menjadi penting. Sehingga tidak berkesan bahwa hanya karena dengan agama bagi provokator yang memicu suasana kebersamaan itu, dia jadikan dia sebagai alat untuk memecah belah. Jadi propaganda-propaganda orang-orang yang tidak mau kita bersatu itu dia masuknya lewat lini agama, bahkan lini-lini lain. Karena itu mengapa dulu itu kejadian di Ketapang dia berpengaruh dengan kejadian di Kupang tahun 98 itu salah satunya isu agama. Kan itu sudah masuk isu SARA. Karena itu teman-teman, suasana yang jadi ini kita sungguh kita pelihara, bukan karena ada kepentingan, supaya tali persaudaraan yang tercipta hari ini, ketika ada yang saya mau, ada yang saya inginkan, rekan-rekan bisa mengikuti apa yang menjadi harapan. Karena itu, suasana di Ramadan ini, kami juga di Natal, rekan-rekan juga bisa bersilaturahmi. Semoga kami juga dengan Bapak Pimpinan nanti kelak dengan ciptanya ini Pak Jul, kami akan mengelilingi juga rumah-rumah bersalaman di hari Idul Fitri itu menjadi penting di tanggal 16. Nah, mungkin ini saja Pak Ketua, mari kita bersatu menjaga hidup bertoleransi. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Korsek. Saya kira saya berulang lagi, Bapak Ibu sekalian, jika ada hal-hal yang mungkin saja kurang berkenan selama dari awal kegiatan kita, ya atas nama Bawaslu Kabupaten Sumber Tengah mengucapkan permohon maaf. Juga jika ada hal-hal yang berkaitan dengan kemanfaatan kelembagaan dan kepentingan demokrasi kita di Indonesia terkhusus di Sumber Tengah, mari kita sama ramu untuk menjadi ruang kepentingan kita ke depan. Atas nama Bawaslu Kabupaten Sumber Tengah, kami ucapkan terima kasih sekaligus juga karena kita sudah memasuki jam-jam buka puasa, sehingga ngabuburit pengawasan dengan tema refleksi spiritual Ramadan untuk pengawasan demokrasi yang bermartabat di tingkat Bawaslu Kabupaten Sumber Tengah ditutup dengan resmi. Doa. Bapak Ibu, mohon izin untuk saya pimpin doa ini. Mari kita berdoa. Ya, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Ya Tuhan, Rahman ya Rahim, semuanya Engkau Maha mengetahui niat dan usaha kami. Kami mohon kepada-Mu atas ibadah puasa yang kami lakukan. Dosa kami
Pak,